SKB guru kelas selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang bahasa Indonesia. Yang akan muncul ada mencari ide pokok, menentukan paragraf deduktif atau induktif, terus parafrase drama, kata baku dan tema, terus denotasi dan konotasi, serta sinestesia. Yang pertama yaitu mencari ide pokok. Perhatikan baik-baik ketika mencari ide pokok. Kamu bisa menentukan, dilihat dulu kalimatnya baik di awal atau di akhir, karena itu akan lebih mudah menentukan ide pokoknya bagaimana. Yang kedua yaitu parafrasa drama. Parafrase atau parafrasa adalah pengungkapan kembali suatu tuturan bahasa ke dalam bentuk bahasa lain tanpa mengubah pengertian. Pengungkapan kembali tersebut bertujuan untuk menjelaskan makna yang tersembunyi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, parafrase adalah penguraian kembali suatu teks karangan dalam bentuk susunan kata yang lain. Untuk soal yang biasanya muncul dalam SKB, yaitu disajikan sebuah teks bacaan, nanti disuruh memilih option dengan kalimat yang berbeda tetapi yang maksudnya sama dengan bacaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu terkait makna, konotasi, dan denotasi. Makna konotasi berarti makna yang bukan sebenarnya atau konotatif. Sedangkan makna denotatif yaitu makna yang sebenarnya. Ini banyak muncul dan sering sekali dalam sebuah tes ya. Makanya kalian perlu memperbanyak wawasan melalui kamus atau searching kira-kira kalimat apa yang kata apa yang belum kalian pahami. Dan ini biasanya muncul tidak hanya satu soal tapi ada lebih dari satu. Yang keempat adalah sinestesia. Sinestesia itu merupakan perubahan makna pada suatu kata yang mengalami pertukaran makna, di mana makna yang mengalami pertukaran terjadi karena tanggapan dari dua hal yang dihubungkan dengan panca indera. Contohnya dingin itu biasanya dirasakan oleh kulit, tapi dalam kalimat ini sikapnya kepadaku berubah jadi dingin sejak aku tidak menghadiri acara ulang tahunnya. Nah, dingin di kalimat yang terakhir disebut dingin pada kalimat tersebut disebut dengan makna sinestesia. Contoh selanjutnya kata manis. Manis biasanya dirasakan oleh lidah. Sedangkan dalam kalimat ini, gadis kecil itu manis sekali jika rambutnya dikepang dua. Nah, pada kalimat ini manis tidak dirasakan oleh panca indera, tetapi merupakan perasaan, sehingga manis dalam kalimat ini merupakan makna sinestesia. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya, silahkan kalian searching atau googling dan pelajari dengan baik ya. Terima kasih. Selanjutnya terkait dengan paragraf deduktif, induktif, dan tema ya. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang bermula dengan penjabaran tentang hal-hal umum kemudian menjerumus ke khusus. Pada paragraf deduktif, letak kalimat utama berada di awal paragraf. Ciri-ciri paragraf deduktif adalah sebagai berikut. Kalimat utama atau ide pokok pada kalimat terletak pada awal paragraf. Terus polanya biasanya dari umum, khusus, dan khusus. Sedangkan yang terakhir kalimat utama diperinci dengan kalimat penjelas. Jadi deduktif itu kalimat utamanya berada di awal paragraf ya. Nah, yang terakhir tentang paragraf induktif itu yaitu kalimat utamanya berada di akhir kalimat, di akhir paragraf ya. Ciri-cirinya diawali dengan kalimat khusus, terus terus diakhiri dengan kesimpulan. Polanya dari khusus ke umum. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Jangan lupa like,